Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Dan sempurnakanlah bilangan puasamu dan besarkanlah nama Allah yang telah memberimu petunjuk, dan semoga kalian menjadi hamba yang bersyukur. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah Masjid Baitur Rahim Komplek Bina Marga Cipayung, Jakarta Timur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya yang tiada putus-putusnya, sehingga kita bersyukur pun begitu, tidak kenal berhenti, karena nikmat datang terus-menerus. Lewat kesempatan yang baik ini, tausiah Idul Fitri 1441 Hijrah ini ingin mengingatkan kita semua, saya, Anda, siapapun yang bisa mendengarkan program ini, agar kita bisa menangkap makna yang sesungguhnya dari Hari Raya Idul Fitri sebagai hari raya kemenangan, hari raya kembalinya kita kepada kesucian, sebagai pengganti paling tidak sholat Idul Fitri yang masih dianjurkan untuk tidak digelar baik di masjid maupun di tanah lapang. Kenapa ini penting? Agar kita terhindar dari hal-hal yang sesungguhnya bukan esensi Idul Fitri, bukan pesan yang ingin disampaikan dengan berakhirnya Ramadan, dengan datangnya 1 Syawal. Maka pada kesempatan ini, supaya mudah diingat pesan-pesan ini di hari baik ini, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Idul Fitri 1441 Hijriah. 3 hal itu adalah, yang pertama berkaitan dengan membesarkan Allah. Apa yang dimaksud dengan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan yang kedua, merawat kesucian terkait dengan makna fitri itu sendiri. Dan yang ketiga, mengenakan pakaian takwa. Nah, ini mungkin yang lebih penting, yang termasuk salah satu yang penting, karena umat Islam tidak lepas dari pakaian baru biasanya. Saya kaitkan dengan pakaian takwa. 3 kalimat kunci ini saya kemas dengan sebuah judul yang berbunyi, semangat Idul Fitri adalah semangat mengutamakan bergaya hidup suci, atau bergaya hidup bersih, atau bergaya hidup baik, ketimbang hidup bergaya. Ketimbang hidup bergaya, maksudnya hanya sekedar tampil indah, tampil trendy, tampil modis,
tapi melupakan esensi kesucian dan ketakwaan itu sendiri di hari baik 1 Syawal atau di hari raya Idul Fitri kali ini. Kita mulai yang pertama. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya hormati, kecenderungan umat Islam ketika hari raya tiba adalah mengisinya dengan semangat pesta ya, ketimbang dengan semangat ihtisab atau semangat evaluatif ya. Lebih kental atmosfer konsumtifnya ketimbang atmosfer reflektifnya ya, lebih berani untuk mengaca diri ya. Misalnya dengan bertanya, apa benar saya ini orang baik? Itu reflektif ya, ihtisab. Apa benar perbuatan-perbuatan baik saya ini betul-betul untuk Allah? Atau jangan-jangan masih ada pamrih ya, masih ada anasir-anasir riya misalnya. Nah, itu yang diinginkan oleh suasana yang bernama suasana Idul Fitri ya, salah satunya. Nah, ini penting untuk kita pahami lagi-lagi supaya kita tetap on the right track ya, tetap pada jalan yang lurus, bahwa Idul Fitri itu bukan berpatokan pada tradisi ya, tapi Idul Fitri itu berpatokan kepada memang sumber aslinya, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun tradisi, sepanjang tradisi itu tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam, welcome ya, silakan saja. Tapi kalau tradisi itu bisa membuat umat Islam ini lari ya, ataupun katakanlah menyimpang, maka tradisi itu yang harus mengalah atau dienyahkan ya. Karena Islam datang untuk menghapus tradisi-tradisi yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Misalnya ketika penduduk Madinah itu merayakan tradisi jahiliyah, ada 2 hari di zaman jahiliyah itu, ya ini hari bersenang-senang ya. Lalu Rasulullah tanya, ini kalian bersenang-senang, ini hari apa ini? Oh, ini kami masih menjalani tradisi jahiliyah. Di tradisi jahiliyah itu ada 2 hari yang kami isi dengan bersenang-senang. Kalau Rasulullah menjawab atau menimpali, maukah kau kutunjukkan di dalam Islam ada hari yang jauh lebih baik dari hari ini, dari hari tradisinya jahiliyah maksudnya, yaitu 2 hari raya atau 2 hari raya, hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Jadi tradisi silahkan sepanjang tidak bertolak belakang dengan ajaran kita. Tradisi mudik misalnya, itu bagus. Walaupun di situasi kayak gini lebih diprioritaskan untuk menyelamatkan nyawa ya, kata berbagai kalangan ya. Atau tradisi baju baru itu bagus. Karena Islam mengajarkan untuk menuju masjid atau menuju tempat-tempat sholat itu dengan pakaian yang bagus, pakaian yang indah. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kulu washrabu wala tusrifu. Silakan pakai, makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu kenapa pesan-pesan seperti ini jadi penting di hari baik ini. Yang pertama, makna yang harus kita tanamkan kepada siapapun, khususnya umat Islam, bahwa Idul Fitri itu mengandung makna walitukabbirullaha ala ma hadakum, membesarkan Allah. Inilah dalil yang difahami oleh banyak ulama diwajibkannya atau bukan diwajibkannya ya, dianjurkannya untuk mengisi malam-malam penghujung awal-awal 1 Syawal itu adalah dengan takbir. Walitukabbirullah, dan agungkanlah Allah, besarkanlah nama Allah. Ala ma hadakum, ala ma hadakum. Apa maksudnya? Kita membesarkan Allah. Bahwa 30 hari berpuasa, tahan lapar, tahan haus, ibadah A, B, C, D, mulai dari tadarus, infaknya, zakatnya,
yang membuat Ramadan penuh berkah itu sesungguhnya bukan karena kontribusi kita. Kita bisa berzakat, kita bisa katakanlah puasa dengan baik, bisa menyantuni fakir miskin dengan harta kita. Itu bukan karena kita, tapi semata-mata karena petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting untuk memahami bahwa kebaikan kita ini bukan karena kontribusi ansih individu kita, tetapi atas berkat rahmat Allah. Maka pendiri-pendiri Indonesia ini betul betapa religiusnya beliau-beliau itu ya. Di konstitusi kita tertulis atas berkat rahmat Allah. Benar sekali. Kemerdekaan itu bukan karena upaya-upaya manusia saja ya. Tapi yang terpenting adalah upaya dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita lancar menjalani puasa. Itu bukan karena semata-mata upaya kita sebagai manusia, sebagai hamba. Tapi ala ma hadakum. Karena atas petunjuk Allah. Karena kalau bukan atas petunjuk Allah, mungkin kita tidak selesai beribadah selama sebulan penuh ya. Maka sebagai rasa syukur itu kita besarkan nama Allah. Kita agungkan Allah. Mulai dari terbenamnya matahari sampai selesainya sholat Idul Fitri. Itu pesan yang pertama. Itu makna yang harus kita bawa di dalam Idul Fitri ini. Operasionalisasinya ataupun praktek kesehariannya atau praktek konkretnya membesarkan Allah itu artinya senantiasa mendahulukan kehendak Allah di atas kehendak sendiri atau kehendak manusia. Misalnya di siang hari kan di bulan puasa kita tekan kehendak kita untuk makan minum. Kita dahulukan kehendak Allah. Halal sesungguhnya makanan dan minuman itu. Tapi Allah bilang jangan, ini masih siang. Nanti maghrib. Itu artinya apa? Kita mendahulukan kehendak Allah. Maka dalam kehidupan sehari-hari pasca Ramadan, itu yang harus kita besarkan. Artinya, dahulukanlah kehendak Allah ketimbang kehendak nafsu, kehendak diri sendiri. Maka orang yang berpuasa setelah berpuasa itu biasanya berubah. Salah satunya adalah kebutuhan hidupnya makin abstrak. Jadi orang yang dewasa matang itu orang yang kebutuhannya makin abstrak. Semakin konkret kebutuhan hidupnya, maka sesungguhnya dia semakin kanak-kanak. Ya. Anak-anak itu kan kebutuhannya konkret semua, makanan, minuman. Ya. Anak-anak nggak butuh hal-hal yang sifatnya tidak nampak oleh mereka. Maka sebagai orang yang matang, apalagi sudah berpuasa, kebutuhan kita semakin abstrak. Misalnya kebutuhan untuk selalu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan untuk merasa pengen banget kembali. Istilah sekarangnya hijrah katanya. Pengen kembali kepada Allah dalam bentuk mengubahnya dengan perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semangat Idul Fitri yang harus kita bawa, Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya hormati. Dahulukanlah kehendak Allah ketimbang kehendak diri sendiri atau kehendak nafsu. Yang kedua, semangat yang juga harus kita bawa di Idul Fitri ini adalah merawat kesucian. Yang Idul Fitri itu artinya ada ya'ud, kembali. Fitri artinya suci. Kesucian asal usul manusia. Kita ini suci. Maka Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian asal muasal ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya manusia. Terlahir kembali ya. Bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibundanya tercinta. Apa maksudnya dirawat itu? Supaya kita ini tampil baik ya. Tampil ya kan ini sebulan habis di-upgrade ceritanya kan. Maka biasanya kalau laptop ataupun alat elektronik yang sudah di-upgrade isinya itu biasanya dia lebih cepat, lebih nikmat dipakainya karena virusnya sudah diusir semua. Nah, itu analoginya bagus ya.
Bulan puasa itu bukan cuma bulan suci, tapi dia bulan penyucian, bulan upgrade, ya. Dinaikkan level ketakwaan seorang hamba. Maka dia itu harus dirawat. Jangan sampai panas setahun, disiram hujan sehari, pupus begitu saja. Kenapa harus dirawat? Karena manusia punya potensi yang tinggi untuk jatuh tidak terhormat kapanpun dia. Sebagaimana hal ini pernah dialami oleh nenek moyang kita yang bernama Adam alaihissalam, itu jatuh tidak terhormat hanya karena ketidakmampuan menahan diri. Jadi kelemahan terbesar kita ini sebagai manusia adalah ketidakmampuan menahan diri. Sebagaimana yang telah dilakukan dan diabadikan di dalam Al-Quran oleh ketika peristiwa terusirnya Adam dari surga. Karena tidak mampu menahan, tidak mendekati pohon terlarang itu. La taqraba hadhihi syajarah. Jatuh tidak terhormat. Nah, kita pasca Ramadan ini bisa jatuh tidak terhormat kalau kita tidak mampu menahan diri. Maka merawat kesucian itu adalah sebuah perjuangan. Jadi keliru kalau misalnya, atau kurang pas lah ya, kalau orang mengatakan, "Hei, kita sudah bebas nih, sudah nggak puasa lagi, ayo kita senang-senang." Ramadan bukanlah akhir, justru Ramadan adalah awal untuk menghadapi perjuangan 11 bulan ke depan. Maka dirawat kesucian tadi. Alasannya karena potensi jatuhnya manusia itu tinggi sekali. Bisa kepleset. Hanya karena misalnya saja terhimpit ekonomi. Hanya karena saja misalnya omongan orang. Kita bisa jatuh tidak terhormat. Karena keteledoran kita tidak teguh, ya, tidak sungguh-sungguh merawat kesucian tadi. Yang kedua, semangat Idul Fitri, semangat merawat, ya, maintenance, ya. Bukan cuma gedung di maintenance, ya. Stamina iman juga, stamina takwa juga harus dirawat. Dengan apa? Dengan ketaatan. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan down dengan maksiat atau dengan dosa. Karena sesungguhnya puncak kebahagiaan manusia itu adalah kebahagiaan tertinggi dari seorang manusia adalah ketika ia merasa suci. Karena dosa itulah yang menyebabkan penderitaan manusia. Hasan al-Basri, seorang ulama faqih, pernah memberikan nasihat kepada beberapa orang yang minta nasihat karena yang pertama terhimpit ekonomi, yang kedua karena mandul, ya. Yang kedua karena ada paceklik, ya. Orang-orang ini melapor ke Hasan al-Basri untuk bertanya, bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari situasi pahit ini, misalnya situasi terhimpit. Itu terjadi di zaman beliau, dan beliau memberikan satu resep kepada orang-orang yang bertanya ini. Beristighfarlah. Kepada orang yang terhimpit ekonominya dikasih solusi, beristighfarlah. Kepada orang yang mandul tadi dikasih resep, beristighfarlah. Kepada yang paceklik tadi, mengalami paceklik, dikasih resep, beristighfarlah. Sehingga ada orang bertanya, wahai Syekh, kenapa resepnya kok sama untuk semua bentuk kesulitan tadi? Kata sang ulama Hasan al-Basri ini menjawab, bukan resep saya itu. Itu adalah resep konkret dari Allah Subhanahu wa taala di surah Hud ayat 22. Beristighfarlah kalian, semoga Allah menurunkan hujan deras. Hujan deras itu simbol dari rezeki yang melimpah, yang bisa menyuburkan tanah sehingga menumbuhkan berbagai macam tanaman dan bisa dinikmati oleh makhluk sekitarnya. Jadi istighfar itulah artinya kan mohon ampun dari dosa. Bisa dipahami, yang membuat manusia itu menderita karena dosa. Yang membuat manusia bisa bahagia karena tidak berdosa. Tentu tidak ada manusia yang tidak berdosa. Maknanya adalah mohon ampun atas dosa-dosa yang sudah kita kerjakan. Maka kesucian ini harus dirawat. Kalaupun toh nanti tergelincir, ada medium untuk mohon ampun. Tentu ingat,
Medium mohon ampun ini jangan dijadikan untuk pembenar bahwa berdosa itu boleh, ya. Ataupun mengentengkan yang namanya maksiat. Tidak demikian, ya. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi semangat yang harus kita tanamkan di Idul Fitri adalah membesarkan Allah, mendahulukan kehendak Allah ketimbang kehendak nafsu atau diri sendiri. Yang kedua adalah merawat kesucian. Karena Idul Fitri itulah kembali kesucian. Jadi orang yang pulang kampung itu sebenarnya adalah rindu kepada asal. Naluriah manusia itu adalah kangen sama asalnya, tempat kelahirannya, ayah ibunya. Tapi kampung halaman yang sesungguhnya adalah nanti kalau kita kembali ke hariban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang kembali itu tenang biasanya. Kalau orang pergi terus nggak bisa kembali, itu tersesat namanya, nyasar. Maka tidak bisa disalahkan kalau sekarang ini banyak orang nekat mau pulang kampung. Karena itu naluriah banget, ya. Perantau yang sudah mencari nafkah di Jakarta, kalau dia tidak pulang kampung, Idul Fitrinya itu nyaris tidak bermakna. Kenapa? Karena itu panggilan jiwa. Karena manusia itu suka kembali ke asal. Coba Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, pernah nggak Bapak Ibu mengingat-ingat? Pernah nggak membuka-buka foto-foto lama gitu ya? Pernah nggak sih berkunjung ke sebuah tempat yang mengingatkan Bapak Ibu kepada peristiwa-peristiwa awal sebelum Bapak Ibu yang sekarang ini misalnya? Sering itu. Orang-orang itu kembali ke asal-asal mulanya. Ya. Karena itu panggilan jiwa. Maka disebut dalam Islam itu kalimat istirja, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya jua. Jadi kembali itu fitrah, naluriah. Jadi kalau orang dilarang-larang mudik, ini tidak ada kaitannya dengan kebijakan sekarang ya. Misalnya dalam situasi normal lalu kita larang mudik, nggak bakal. Dia pasti. Karena dibalik pulang ke asal itu ada kenikmatan yang tiada tara. Sebagaimana seorang muslim, jika nanti kembali ke hadirat Allah dengan tenang, itu adalah menjadi kebahagiaan yang tiada tara juga. Yang ketiga tadi saya katakan adalah semangat Idul Fitri harus diisi dengan mengenakan pakaian takwa. Ini penting karena menjelang Lebaran kemarin kan pasar-pasar penuh ya, diserbu padahal masih PSBB ya. Kenapa? Berburu baju bagus katanya. Tidak ada yang salah dalam tradisi baju baru itu. Bukankah Allah memerintahkan di surah Al-A'raf ayat 31 yang tadi saya ucapkan? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai cucu Adam, sebelumnya ya bani Adam ya. Pakaianlah. Khudhu itu fi'il amr, pakailah pakaianmu yang indah, yang bagus setiap menuju masjid, artinya tempat-tempat sholat ya. Ya betul, walaupun bagus itu belum tentu baru ya. Ada juga baju-baju yang setahun lalu yang masih ada kita simpan, itu masih juga masuk kategori bagus ya, tidak harus baru. Tapi masyarakat kebanyakan memaknai baju bagus itu baju baru katanya. Tidak bisa kita salahkan masyarakat, karena itu memang sudah bawaan lahiriah sebagai sebuah ekspresi kemenangan. Ini kan kemenangan batin ya. Tapi harus ekspresinya ekspresi lahiriah juga. Kayak orang nonton sepak bola, kesebelasan favoritnya mencetak gol. Ya, batinnya menang, gembira. Tapi kan tidak mungkin ekspresinya cuma diem saja gitu. Enggak dong. Dia pasti mengepalkan tangannya, bertepuk tangan, berteriak sejadi-jadinya. Ekspresi lahirnya. Nah, masyarakat Muslim mengekspresikan kemenangan batin itu dengan baju baru, dengan ketupat. Ketupat itu penuh tradisi yang esensial ya. Rumit jalinan janurnya. Janur itu artinya kan ja'a nur, telah datang cahaya. Dalam esensinya. Idul Fitri dianggap sebagai penerang gitu kan. Janur, ja'a nur, telah datang cahaya. Bahasa Arab. Ketupat itu kan rumit jalinan anyamannya. Tapi setelah dibelah putih. Artinya problem manusia itu banyak dan kompleks. Nah di Idul Fitri itu karena dia kompleks ya, banyak khilaf dan dosa, bersih kembali sebagai simbol nasi yang dibelah, ketupat yang dibelah tadi warnanya putih.
Tradisi-tradisi kita penuh dengan esensi dalam ya. Cuma kadang orang kan yang diingat ketupatnya sama opor ya, bukan substansi apa di balik ketupat itu atau di balik baju baru. Nah, Allah mengatakan di surah Al-A'raf 26, walibasut taqwa dzalika khair ya. Dan pakaian takwa itu lebih bagus dari pakaian-pakaian yang kita pakai ini ya, yang sebagai penutup aurat dan penghias. Pakaian kan itu dua fungsinya, menutup aurat dan untuk berhias ya. Tentu tidak berlebihan, tidak ketat ya, tidak mengundang tatapan-tatapan kosong ya, misalnya tatapan ngelamun maksudnya. Maka di samping pakaian yang sering kita katakan ini, ada nasihat atau pesan Allah adalah libasut taqwa. Pakaian takwa itu lebih baik. Sama dengan berbekallah kalian. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Metafora ini bagus ya. Allah menggunakan metafora supaya kita akrab dengan situasi keseharian. Kalau orang pulang kampung bawa bekal kaleng biskuit tapi isinya rengginang misalnya ya. Itu cikuyonannya. Boleh saja. Tapi bekal yang paling bagus adalah bekal takwa. Pakai baju baru bagus, boleh. Tapi pakaian yang bagus adalah pakaian takwa. Apa maksudnya? Takwa itu adalah kesadaran penuh bahwa kita sadar sesadarnya bahwa Allah Maha Hadir. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau kita merasa terus dipantau Allah, disupervisi oleh Allah, diawasi Allah, dimonitoring oleh Allah, maka mau gak mau kan akhlak kita akan terpilih. Kita akan selalu mengerjakan hal-hal yang diridhoinya dan akan menjauhi hal-hal yang memang dibencinya. Dan memang ujung-ujungnya takwa akhirnya apa? Al-akhlaqul al-karimah. Dua hal yang menyebabkan orang banyak masuk surga. Apa itu? Takwa dan akhlakul karimah. Akhlak tinggi, budi pekerti yang utama. Maksudnya pakaian takwa adalah pakaian akhlakul karimah. Karena tingkah laku kita terus-menerus dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran inilah yang harus kita tanamkan baik-baik, kita tanamkan sungguh-sungguh di bulan Syawal ini sebagai tanda kita berpisahnya dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Maka kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, silahkan bersenang-senang. Karena memang Idul Fitri ini adalah hari baik. Kata orang hari baik, bulan baik. Ada makanan kita makan. Ada pakaian yang baik kita pakai. Ya. Tapi Allah memberikan pesan juga selanjutnya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wa innahu la yuhibbul musrifin. Al-A'raf ayat 31. Makan, minum. Tapi jangan berlebihan. Karena Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Standarnya lazim saja. Kalau ada sesuatu yang tidak kita butuhkan, tapi tetap kita makan, itu sudah berlebihan namanya. Kalau ada sesuatu yang sudah kita punya, lalu nambah lagi, itu sudah berlebihan. Berapa banyak sih sepatu yang harus kita pakai, Pak? 1 atau 2 ya. Tapi kalau sudah selusin, 2 lusin, itu sudah berlebihan. Berapa banyak TV yang harus kita nikmati? 1 atau 2 ya. Tapi kalau udah puluhan, itu sudah berlebihan. Standarnya lazim saja lah ya. Pakaian berapa banyak yang kita pakai? Kan nggak mungkin 10 pakaian langsung sekaligus kita pakai. Alhasil, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Saya simpulkan, semoga Allah menerima semua amal-amal kita selama Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu doa yang sering diucapkan. Kalau yang mengucapkan mohon minal faizin, minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Itu salah kaprah sebenarnya. Bukan terjemahannya mohon maaf lahir batin. Terjemahannya adalah minal a'idin wal faizin. Semoga kita kembali kepada kesucian dan memperoleh kemenangan. Mohon maaf lahir batin, boleh saja ya. Tapi doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika Idul Fitri adalah ja'alanallahu wa iyyakum
minal a'idhin al-faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang kembali suci dan berjaya atau menang. Dan semoga Allah menerima amal-amal kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Selamat menjalani bulan Syawal dengan cara merawat kesucian kita, tampil baik, tampil berakhlak, berakhlakul karimah maksudnya. Dan pakailah pakaian takwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.